Okay, before we start our lesson today, let us pray together. Lucy, let us pray. Let us pray in the name of the Father, In the name of the Father and of the Son. dear Lord in heaven. Thank you, God, for your blessing and love. Now we are going to study our lesson. Hopefully, open our thinking so that we can understand what the teacher is saying. Forgive our sins in the name of the God we pray. Amen. Is anyone absent today? Yes, Ma'am. Who is he? Johannes Don Bosco. Okay, Johannes Don Bosco. Does anyone remember our lesson last week? Okay, Mangga. Last week we have studied about procedure text recipe of drink. Oke, ada yang lain lagi? Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Mima. Ya, Lucy. We have studied about how to make iced tea and how to make a cup of coffee. Oke, minggu lalu itu kamu sudah belajar tentang bagaimana cara membuat secangkir kopi dan bagaimana membuat es teh atau ice tea. So today we are studying about procedure text recipe of food. Repeat after me. Recipe of food. Recipe of food. Okay, thank you. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua tujuan. Yang pertama itu membandingkan tujuan dan manfaat, struktur teks dan unsur kebahasaan. Lalu tujuan yang kedua itu adalah menyusun sebuah teks prosedur terkait resep makanan. Jadi nanti sebentar dalam diskusi itu Ibu akan membagikan kalian potongan kertas. Dari potongan kertas di situ kalian akan menyusun menjadi sebuah teks prosedur recipe of food. Apakah ada yang tahu manfaat dari kita mempelajari teks prosedur? Ada yang tahu? Irwan. Oke, Irwan. Manfaat pembelajaran teks prosedur resipi dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat mengetahui cara-cara melakukan sesuatu, contohnya cara membuat ayam goreng. Dapat menggunakan suatu alat atau bahan dengan benar. Oke, terima kasih Irwan. Memberi petunjuk mengenai cara-cara melakukan sesuatu dengan urutan yang tepat. Iya, betul sekali. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Irwan dan Jeffrey sangat benar. Jadi ada beberapa manfaat dari kita mempelajari teks prosedur recipe of food. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk penilaiannya, kalian bisa lihat pada slide di depan. Ada 3 penilaian yang akan Ibu ambil pada hari ini. Yang pertama itu ada penilaian sikap. Yang kedua ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Kalau mengenai pengetahuan dan keterampilan, yang Ibu nilai itu sebentar nanti kan ada diskusi kelompok. Jadi dari situ Ibu akan mengambil nilai dari hasil diskusi kalian. I want to divide you into 3 groups. One group consists of 3 or 4 students. Coba kalian perhatikan pada slide, semua bisa lihat? Bisa. Do you know this food? Yes. What is it? Nasi goreng. Ada yang bilang nasi goreng. Ada yang tahu dalam bahasa Inggris nasi goreng itu apa? Fried rice. Ya, Irwan. Fried rice. Fried rice. Repeat after me. Fried rice. Fried rice. Oke, thank you. Pertanyaan yang berikut, what are the ingredients you need? Tahu? Oke, Aldo. Rice. Oke, bahan yang pertama rice. Ada lagi? Ada yang tahu? Saya. Jafar. Egg. Egg itu artinya apa? Ya, Jafar. Telur. Telur. Ada lagi bahan yang lain? Lita. Garlic. Salt itu apa? Ya, Irwan. Garam. Setelah itu garlic. Ya, garlic itu ada yang tahu arti dari garlic? Bawang merah. Bawang merah. Ada lagi bahan yang lain? Ya, Ani.
White pepper, shallots. Oke, white pepper and shallots. Ada lagi? Ada. Sandi. Frying pan. Ya, frying pan itu dia termasuk dalam Ya, selain bahan, dalam pembuatan nasi goreng itu harus membutuhkan alatnya juga. Biasanya alat itu dalam bahasa Inggris disebut tools atau equipment. Ada yang tahu alat yang digunakan? Yoneta. Spoon. Spoon. Ada lagi? Ya, Delvis. Spatula. Spatula. Ada lagi? Irwan. Plate. Plate. Bowl. Bowl. Ada lagi? Knife. Knife. Oke, terima kasih. Oke, Ibu akan menampilkan sebuah video tentang cara membuat nasi goreng. Silakan kalian perhatikan di slide untuk menonton. Semua sudah nonton? Sudah. Iya, jadi itu adalah langkah-langkah bagaimana cara untuk membuat nasi goreng. Jadi saya harap kalian di rumah juga sudah pernah membuat nasi goreng. Siapa yang sudah pernah buat nasi goreng? Iya, saya rasa semua sudah ya. Sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, diskusi yang akan kalian kerjakan. Di sini ada potongan kertas yang nanti akan kalian susun dalam kertas karton. Ibu contohkan untuk kelompok 1. Di sini sudah ada nama kelompok. Sebentar, tinggal kalian tempelkan pada bagian atas. Oke. Lalu di sini ada 3 gambar makanan. Jadi setelah kalian menyusun dia punya langkah-langkah, maka kalian harus menentukan dia punya judul dari teks tersebut. Jadi bukan kalian tempelkan 3-3, tetapi hanya mengambil pilih salah satu gambar sesuai dengan teks tersebut. Jadi di sini juga ada 3 judul makanan. Jadi sebentar kalian pilih salah satu dan kalian tempelkan juga. Saya akan bagikan, masing-masing perwakilan bisa ke depan untuk mengambil. Kelompok 1. Ya, ini untuk kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 3, ini kertas kartonnya. Ya. Bisa yang lain langsung tempel di situ. Mungkin 2 orang susun. Ya. Kalau sudah susun, tinggal kalian tempel. Ya, grup 2 sudah selesai? Yes. Oke, very good. Jadi kalian siap untuk presentasi. Selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Ya, rapi. Setelah kalian menyusun pada kertas karton, Ibu akan membagikan LKPD supaya kalian menyalin hasil dari yang kalian susun di kertas karton dalam LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, grup 2. Kasih waktu 5 menit untuk kalian saling kembali. Sekarang waktunya untuk presentasi. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Thank you for the time given to our group. We are group 1. The title of the text is How to Make an Omelette Noodle. Equipment: 2 Teflon spatula, bowl, blade, spoon, knife. Ingredients: 3 eggs, 3 noodles, 3 salad cloths,
steps. First, turn on the stove. Second, heat the water. Cook water until boiling and enter the noodles. 6. Prepare a bowl, enter the noodles, eggs. Next, turn on the stove, pour oil on teflon and pour the mixture. After that, spread the mixture and fry until cooked. Finally, turn on the omelette and serve it. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, sekarang kita akan tukar. Ya, sekarang. Ya, silakan duduk. Setelah menukar itu kertas karton, perhatikan pada slide. Nanti kalian masing-masing kelompok itu mengisi kolom yang ada sesuai dari susunan teks dari kelompok lain yang sudah kalian terima itu. Kalian menulis judul dari teks, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya. Jadi saya memberikan waktu 10 menit untuk kalian menulis di LKPD dan sebentar masing-masing kelompok akan mempresentasikan. Thank you for the time given to our group. We are group 2. Purpose of the text is how to make a soup. Generic structure of the text are title, ingredients, and steps. Language feature of the text are Excel verb such as peel, cut, grab, enter, take. Connective of sequence such as first, second, then, next, after that, finally. Nouns such as pot, bowl, knife, frying pan, cauliflower, carrots, garlic, potatoes, meatball, salt, cooking oil, pepper, celery, and water. Adverb of time such as wait 5 until 7 minutes. Oke, give the applause. Good presentation, presentasi yang baik dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Kalian perhatikan pada slide, di situ ada individual task. Jadi ada tugas individu yang akan Ibu share, Ibu kirim melalui grup WA kita. Pada conclusion, what have you learned today? Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ya, Yoneta. Hari ini melalui diskusi kelompok, kami menyusun potongan kertas menjadi sebuah teks prosedur. Teks yang kami susun berupa makanan seperti how to make an omelette noodles, how to make a soup, and how to make meatball. Oke, ada yang lain lagi? Ya, Irwan. Dalam pembelajaran prosedur teks recipe of food, hari ini kami menemukan beberapa unsur kebahasaan seperti using imperative sentence, using adverb of time, using connective of sequence. Ada yang lain lagi? Ya, Lucy. The purpose of procedure text recipe is to provide information to the audience or readers how to make something by sequence steps. Ya, jadi pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir sudah kalian lalui dengan baik. Jadi tadi dalam diskusi kelompok itu kalian sudah menyusun potongan-potongan kertas menjadi sebuah teks yang baik dan benar. Iya. Jadi saya lihat dari tadi hasil diskusi itu semua anggota kelompok sudah bekerja sama dengan baik. The next material, narrative text. Time is over. I hope you stay safe and healthy, keep your distance, and wash your hands diligent. Okay, thank you for today and see you next week.